Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Akbriza, NPM 20140112. Saya akan mempresentasikan makalah pengembangan pembelajaran PKN sesuai dengan KTSP. Analisis isi kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 1. KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlakukan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, kurikulum baru ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. KTSP untuk jenjang pendidikan dasar dikembangkan oleh sekolah, komite sekolah dengan berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh BSNP. Pengembangan KTSP berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Hal ini selaras dengan tujuan mata pelajaran PKN. KTSP juga dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik serta kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana antara kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi serta jenis pendidikan dengan tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan atau sara. Adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Ketiga, sehingga sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KTSP sebagaimana disebut Kunto Wibisono adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik. Secara utuh, kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia, terutama pada mata pelajaran agama dan PKN. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri efektif, kognitif, psikomotorik berkembang secara optimal. Yang ketiga, perkembangan iptek dan seni. Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan kesinambungan, sejalan dengan iptek dan seni. 4. Dinamika perkembangan global. Pendidikan harus menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. 5. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk mempererat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI. 6. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kurikulum yang harus dikembangkan
dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus lebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain. Hal-hal tersebut di atas mempunyai prinsip dan tujuan yang sama dengan mata pelajaran PKN di sekolah dasar, karena secara ideal PKN membentuk warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi. Kelebihan kurikulum 2006 atau KTSP. Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan masing-masing tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kurikulum diberlakukan. Kelebihan KTSP ini antara lain: 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyerangan kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat situasi real di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan pada memberikan jawaban yang konkret terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia. Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi lingkungan. 2. Mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dengan berpijak pada panduan KTSP, sekolah diberi kebebasan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. 3. KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. KTSP menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling membutuhkan siswanya. Sebagai contoh, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya. 4. KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dengan diberlakukannya KTSP, beban belajar siswa berkurang karena KTSP lebih sederhana, tetapi tetap memberikan tekanan bagi perkembangan siswa. Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini terlalu banyak, sehingga suasana yang tercipta pun terkesan sangat formal. Akibat yang lebih jauh lagi dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Hal ini dirasakan oleh siswa sekolah dasar yang masih anak-anak dan mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan kepribadian secara alami. 5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Kelemahan kurikulum 2006 atau KTSP. 1. Kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek pelaksanaan di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Sampai di sinilah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.